Memang sih ZX itu lebih tebel ya perasaan, tapi lebih mungil perasaan IBB. Kalau yang 250 tuh lebih jangkung, tapi lebih tipis gitu, lebih slim gitu ya. Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, bang, got my hand, call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu mana dengan IWB. Saat ini di depan IWB ada dua motor yang keren, yakni ZX25R serta Ninja 250. Ini adalah komparasi dua motor, berbeda konfigurasi dengan cc yang sama. Coba kita luruskan dulu untuk spionnya, Cak, supaya lebih mantap. Nah, kita lihat dari samping seperti ini sosoknya. Komparasi sama-sama KRT dari Ninja series yang memang keren banget. Nah, Cak, kalau untuk komparasi memang nggak tahu deh. Kalau kita lihat aslinya, Cak, sepertinya satu silinder itu kok lebih jangkung ya perasaan. Jadi kalau kita lihat itu dari samping lebih tinggi. Namun kalau kita lihat dari muka memang ada perbedaan, di mana untuk yang versi ZX25R atau 4 silinder terlihat lebih padat itu, Cak ya. Nah, kita akan lihat dari sini. Kita coba luruskan di sini. Nah, kalau untuk yang 4 silinder memang lebih mekar kiri kanan, jadi feel-nya lebih padat dari depan seperti ini, termasuk juga hadirnya rem air, jadi memberikan feel lebih padat. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan, kalau dari sisi strippingnya sangat mirip, Cak. Pendekatan yang kita lihat dari Kawasaki memang untuk desainnya sangat identik. Jadi kalau kita lihat bahasa desain dari Kawasaki Ninja ZX25R dan 250 ini memang sama. Mirip, mungkin di masa depan kita nggak tahu, bisa saja desain ini akan berubah menjadi kayak ZX10R. Tapi yang jelas untuk keduanya ini saat ini benar-benar sangat-sangat kembar, itu aja. Kalau kita lihat dari depan, Cak ya, dari depan ini shape-nya memang kalau kita perhatikan secara detail, shape-nya sedikit berbeda, walaupun sebenarnya juga arahnya sama ya. Jadi kalau kita perhatikan tarikan dari bawah ke atas, kemudian juga bagian jidatnya juga ada semacam cekungan. Sementara kalau untuk yang ZX25R, untuk jidatnya dia bolong, ada rem air seperti ini. Jadi feel-nya lebih galak, lebih big bike look. Namun yang 2 silinder tidak ada. Jadi hanya tarikan aja, cekungan di bagian tengah. Saya perhatikan di gambar ini. Nah, saya perhatikan di sini bagaimana miripnya ya, tarikan-tarikan di bawahnya ini. Karena memang kalau kita lihat KRT ini sedikit berbeda di bagian samping ini. Bagian samping lebih banyak porsi untuk yang 2 silinder, hijaunya lebih banyak, sementara yang 4 silinder atau ZX5R lebih banyak hitamnya. Nah, dari sini saya bisa memperhatikan. Kemudian juga untuk materialnya juga berbeda, di mana untuk yang 2 silinder ternyata plastik untuk dovnya lebih banyak. Nah, kita lihat sedikit ke kanan, benar-benar sangat mirip, Cak, dari lidahnya ya. Jadi dari lidahnya, dari lampu-lampunya, shape-nya, mungkin yang sedikit beda pastinya adalah bagian fendernya sedikit berbeda, termasuk juga perangkat remnya juga berbeda. Remnya sudah radial monoblok 4 piston, termasuk juga dari disc brake-nya. Kemudian juga kalau kita perhatikan untuk kedua silinder, disc brake-nya malah lebih keren ya, karena disc brake-nya itu modelnya wave ya. Kemudian juga stiker-stikernya sangat mirip, termasuk posisi dari untuk warnanya ya, dimana peleknya sudah ada rem untuk stikernya. Sementara untuk yang Ninja 250 ini ada tapi nggak ada tulisan 250. Nah, kalau untuk font-fontnya sama, Cak ya, font-fontnya Ninjanya sama, posisi untuk penempatannya sama, termasuk juga untuk garis-garis merahnya sama. Cuman undercoil-nya, Cak, agak beda warna putihnya. Jadi putihnya tuh kalau kita perhatikan lebih dominan dibandingkan dengan yang ZX25R. Sementara untuk yang ZX25R warna merahnya lebih banyak daripada yang putihnya. Tapi ini stiker semuanya, Cak ya. Nah, saya perhatikan di sini tulisan Kawasaki juga berbeda, 4 silinder di atas. Nah, kalau kita perhatikan di bagian samping sini, Cak, bagian samping ini memang agak berbeda, karena kalau kita perhatikan yang 2 silinder ternyata tangkinya malah justru ada strippingnya, Cak. Jadi ada tarikan warna merah juga tembus ke sana, sementara yang ZX5R nggak ada, Cak. Jadi tarikannya hanya bagian bodi samping. Nah, polosan kan tangkinya untuk yang ZX5R. Sementara untuk yang tarikan dari merahnya ya, merahnya itu tidak sampai ke atas. Dan saya perhatikan di sini tulisan sama ya, Kawasaki Racing Teamnya sama, nongol semuanya.
Dan juga belakangnya pun berbeda Cak untuk side casing, karena untuk posisinya ya casingnya berbeda, namun yang 4 silinder nggak ada, jadi kopongan begitu terlihat untuk sasisnya. Dan kalau kita perhatikan sasis belakangnya juga sebenarnya mirip ya, tapi kalau untuk covernya beda, artinya untuk warna hitamnya lebih dominan bagian luarnya sini. Nah ini casingnya ini warna hitam Cak ya, jadi kalau kita lihat casingnya hitam namun di bagian tengahnya hijau. Nah jadi kalau kita perhatikan di bagian casing-casingnya itu full black glossy. Nah kita lihat dari agak ke belakang sedikit nih, ada truk dulu Cak, ada truk lewat, kita oke, kita lanjut aja ya. Nah untuk warna casingnya black, sama-sama black, tapi perbedaan akan kita temukan di bagian tengahnya. Nah ini Cak, ini bagian tengahnya kalau kita lihat di bagian casing centernya, di sini casingnya ternyata di labur warna full glossy hijau, sementara untuk yang Jati 5R malah polosan ya, jadi model plastik doff begitu. Sementara kalau untuk yang, nah ini saya perhatikan di sini. Nah, lihat nih kan, jadi beda banget. Perhatikan di sini. Lebih clean, lebih keren ya, lebih mantap. Tapi ya plus minus lah yang pasti. Nah, ini bagian tengahnya center seperti ini. Untuk yang 1 silinder, yang 2 silinder ya maksudnya Cak ya. Untuk yang 2 silinder seperti ini, tangki-tangkinya slim dan banyak tekukan, menjulang tinggi ke atas, slim kiri kanan, tapi untuk tutup tangkinya sama. Lalu di bagian untuk yang 4 silinder itu agak membulat ya. Ini lihat JT5R-nya, tangkinya lebih membulat kiri kanan. Kalau tekukan-tekukannya lebih banyak yang 2 silinder menurut IWB. Nah, ini dari depan agak ke atas. Dan perhatikan di sini. Dan ini samping kiri begitu identik, tapi ya inilah Cak, kalau sampai perhatikan sekilas sampai pasti bingung, ketipu nih. Ini gila, ini 2 silinder sama 4 silinder sama banget yang KRT ini. Bahkan penempatannya memang untuk yang KRT livery ini cakep ya menurut BB. Ini dari atas sama bisa perhatikan betapa slimnya untuk yang 2 silinder, sementara untuk yang 4 silinder betapa gambotnya. Tapi kalau untuk tangki-tangkinya, tekukan-tekukannya lebih banyak yang 2 silinder nih. Untuk yang 4 silinder, ini yang 2 silinder. Lihat kan, lebih slim kan? Terlihat nggak? Terasa nggak sampean? Jadi terlihat lebih slim, lebih langsing, karena ini memang konfigurasi engine-nya yang berbeda. Dengan 2 silinder pastinya tidak terlalu lebar, sementara yang 4 silinder pasti lebar. Nah ini sedikit ke kanan ya, seperti ini sosoknya yang lebih jangkung ya. Kalau di video mungkin nggak kelihatan Cak, tapi kalau kita lihat asli ya, terlihat bahwa yang 2 silinder itu lebih jangkung, feel-nya begitu, lebih dimensinya itu lebih gede aja, sedikit lebih gede. Nah kalau kita lihat dari samping seperti ini lagi, jadi lebih tebel aja nih kalau untuk yang Jati5R, sementara yang 2 silinder itu lebih slim. By the way, kita akan mencoba untuk mengkomparasikan dari depan belakang ya. Jajarin ya, sebentar. Kita minta bantuan Cak Agung untuk menata ya, jadi memposisikan maturon Cak Agung yang sudah membantu Iwan Banaran. Jadi kita lihat seperti ini sosoknya. Nah, kelihatan kan sampean Cak? Ini bisa kita simpulkan dari gambar ini, kelihatan banget kan bagaimana panjangnya untuk yang 2 silinder dan betapa miripnya motor ini, sangat-sangat mirip. Mungkin perbedaan hanya pada knalpot, di mana untuk yang Jati5R dikolong ya, jadi lebih ganteng, sementara untuk yang 2 silinder lebih umum aja, lebih biasa aja. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, kelihatan banget kan, sampean bisa perhatikan bagaimana kedua motor ini yang memang sangat-sangat mirip sekali. Itu sekali lagi sangat mirip. Sekilas kalau kita tunggangin pasti nggak kelihatan dari depan. Nah jadi perhatikan dari depannya seperti ini ya, dari lekuk-lekukan bodinya, kemudian juga dari swing armnya yang memang pastinya lebih keren untuk Jati5R. Kaki-kakinya juga sangat mirip, maksudnya untuk bagian roda-rodanya Cak ya. Mungkin suspensi yang pasti beda, dan kalau kita lihat, nah ini dari angle yang berbeda. Jadi WB mencoba untuk mengkomparasikan dengan cuaca yang lebih jelas ya. Ini agak panas memang Cak. Dari sini kita akan lihat dari jauh. Nah, dimensinya bagaimana? Saman bisa komen di bawah bagaimana dimensinya, memang sangat mirip sekali lagi. Dari lihat nih, dari tangki-tangkinya, kemudian juga dari belakangnya juga memang sedikit beda konsep desain Cak. Kalau sasinya sama-sama tubular, namun kalau untuk knalpotnya beda yang pasti. Dan juga untuk swing armnya juga berbeda. Swing armnya sudah Banana diecast untuk yang Jati5R. Dan yang pasti memang kalau dari sini, wuih keren ya. Untuk Jati5R tuh kelihatan ganteng sih asli Cak kalau dari sini. Tapi sekali lagi semua selera. Kalau sama nanya mengenai desain ya, memang sekali lagi ya, kita sih tidak bisa katakan bahwa Ninja 250 itu buruk. Masalahnya adalah karena ada Jati5R ini yang tersedot ke atas saja Cak. Nih dari samping kiri, wow, bagaimana miripnya motor ini ya, gila ya. Memang KRT ini sangat mirip asli, membuat motor ini sekilas benar-benar identik
Satunya memang ya, by the way ini semuanya pasti beda harga. Kalau untuk yang Ninja yang Z25R dibanderol dengan harga 116 jutaan ya. Jadi memang untuk yang KRT ini sudah 116 jutaan, sudah quick shifter dan sebagainya. Sementara untuk yang Ninja yang di depan ini ya, yang 250 dijual oleh Kawasaki di angka 77 jutaan kalau nggak salah ya. Ini sudah menggunakan smart key atau keyless. Jadi ini yang versi keyless ya untuk KRT ini. Dan warna yang KRT ini memang hanya hadir pada yang versi keyless kalau nggak salah ya. Kalau salah mau dikoreksi. Nah ini kalau kita lihat dari samping kanan bagaimana kombinasi dual tone color hitam, hijau dan putih khas KRT 2021. Ini untuk yang Z25R. Sosoknya dari atas seperti ini, bagian samping kanannya atasnya seperti ini. Bagaimana kelihatan kan bagaimana Z25R itu memang padat, asli padat. Memang kalau kita tanya mengenai harga ya memang bukan kelas Caca. Satunya sudah di atas 100 juta, satunya masih di bawah 80 jutaan. Tapi kekuatan dari Ninja 250 adalah yang pasti lincah, Cak. Soalnya kalau merasakan motor ini pickup power-nya menyenangkan dan bobotnya juga lebih ringan. Nih saya perhatikan dari body-bodinya kelihatan slim banget ya. Nih ya tarik-tarikannya. WB suka sih. WB sudah pernah memiliki Green to Gijo yang pertama dan menyenangkan sekali. Nah ini yang untuk yang versi Z25R 4 silindernya kelihatan banget dia penuh padat begitu. Tapi ya sekilas memang sangat mirip. Apapun itu kelebihan dari Kawasaki adalah build quality yang Wiwi selalu sukai. Build quality-nya menonjol untuk Kawasaki ini. Nah by the way itu ya, kelebihan daripada Ninja 250 adalah pickup power. Sampai pasti akan menang kalau tarik-tarikan di kemacetan. Tapi untuk high RPM pasti kalah dengan Z25R. Jadi plus minus dan di kelincahan Wiwi katakan menang yang 250. Tapi kalau sang punya rezeki ya pastinya mendingan langsung ke Z25R, Cak. Karena sensasi 4 silinder nggak bisa bohong, dimana vibrasi engine lebih halus, kemudian juga motor memiliki suara yang ya enak banget lah, empuk kalau kita ganti dengan knalpot racing ya. Jadi mungkin ini adalah informasi yang bisa IWB gambarkan semuanya, dan untuk memberikan gambaran jelas bagaimana sosoknya dari berbagai sisi, IWB sudah siapkan video yang akan memberikan gambaran kesamaan semuanya supaya nggak salah pilih, Cak. Kalau kita katakan nggak salah pilih artinya apa, sesuaikan kantong aja, tapi sama-sama mantap. Oke, sama lihat saja video ini.